senyap, hampa, dan penuh air mata. Itulah pemandangan yang tersisa di sudut ruang ganti timnas Argentina. Tanggal 20 Juli 2026 akan selamanya tercatat sebagai salah satu malam paling menguras emosi dalam sejarah sepak bola modern. Di hadapan puluhan ribu pasang mata di Stadion MetLife, New Jersey, sang juara bertahan harus menyerahkan mahkotanya. Tim Tango runtuh, bukan karena mereka tidak berjuang, melainkan karena takdir menuliskan naskah yang berbeda. Spanyol keluar sebagai kampiun Piala Dunia 2026 setelah pertempuran brutal selama 120 menit. Gol tunggal Ferran Torres di menit ke-106 babak perpanjangan waktu menjadi bilah pedang yang menembus jantung pertahanan Argentina, mengubur mimpi back-to-back juara dunia. Selama lebih dari 24 jam setelah peluit panjang berbunyi, sang kapten, sang legenda, Lionel Andres Messi, memilih membisu. Dunia menanti patah kata dari sosok yang selalu memikul beban sebuah negara di pundaknya. Hingga akhirnya, kebisuan itu pecah. Sebuah surat terbuka dirilis. Sebuah pesan yang menyayat hati, mengundang air mata, namun tetap memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Halo football lovers, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sports Story. Tempat di mana kita tidak hanya membahas skor dan statistik, tetapi juga menyelami kisah, taktik, dan emosi di balik lapangan hijau. Pada episode kali ini, kita akan membahas secara eksklusif surat terbuka Lionel Messi pasca kekalahan menyakitkan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, serta makna tersembunyi di balik sepatu, The Last Tango, yang ia kenakan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Raftel Sport. Mari kita mulai. Sebelum kita membaca surat dari Sang Mesiah, mari kita putar waktu sejenak untuk memahami seberapa berat penderitaan yang dialami skuad asuhan Lionel Scaloni di laga final tersebut. Menghadapi Spanyol asuhan Luis de la Fuente, Argentina dipaksa bermain di bawah tekanan gaya sepak bola memukau khas La Roja. Spanyol mendominasi penguasaan bola, terus-menerus mengeksploitasi celah melalui pergerakan Lamine Yamal dan Dani Olmo. Namun, Argentina adalah simbol dari resiliensi. Bermain dengan pragmatisme tingkat tinggi, mereka bertahan bagaikan karang. Emiliano, Dibu, Martinez tampil luar biasa dengan rentetan penyelamatan krusial yang memaksa pertandingan berakhir 0-0 di waktu normal. Sayangnya, petaka besar menghampiri tim Tango tepat di ujung babak kedua. Pada menit ke-90, Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua, memaksa Argentina bermain dengan 10 orang di sepanjang babak perpanjangan waktu. Kalah jumlah pemain di partai puncak Piala Dunia melawan tim dengan sirkulasi bola sebaik Spanyol adalah sebuah mimpi buruk secara taktikal. Pertahanan baja itu akhirnya runtuh pada menit ke-106. Pemain pengganti, Ferran Torres, menemukan ruang sempit dan melepaskan tembakan mematikan yang tak mampu dijangkau Dibu Martinez. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Spanyol meraih bintang kedua mereka, sementara Messi, yang bermain penuh selama 120 menit di usianya yang menginjak 39 tahun, hanya bisa menatap langit malam New Jersey dengan tatapan kosong. Kekalahan di final Piala Dunia jelas bukan hal biasa. Ini adalah pukulan psikologis yang masif. Publik bertanya-tanya, apa yang dirasakan oleh seorang Lionel Messi? Mengingat ini kemungkinan besar adalah Piala Dunia terakhirnya. Melalui akun media sosialnya, La Pulga akhirnya memecah keheningan. Ia merilis sebuah surat terbuka yang panjang, jujur, dan sangat emosional. Kalimat pertamanya langsung menggambarkan kedalaman luka yang ia rasakan. Messi menulis, rasa sakitnya sangat besar, butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah pengakuan jujur dari seorang atlet yang telah memberikan setiap tetes keringat terakhirnya. Namun, sebagai seorang pemimpin sejati, ia tidak membiarkan kesedihan menelan timnya secara keseluruhan. Messi dengan cepat memutar sudut pandangnya menuju rasa syukur. Ia melanjutkannya, tetapi saya juga memilih untuk mengingat semua hal baik, semua pertandingan yang kami menangkan dengan memberikan segalanya, dan momen-momen yang akan tetap ada dalam ingatan kami selamanya. Dalam surat itu, Messi secara khusus memberikan apresiasi kepada fans dan rakyat Argentina. Kita tahu, hubungan Messi dengan publik Argentina sempat mengalami pasang surut di masa lalu.
Namun sejak Copa America 2021 hingga kejayaan beruntun mereka, tim ini telah menjadi detak jantung bagi seluruh rakyatnya. Dukungan dari seluruh negeri yang, bersama dengan kerja keras dan upaya kelompok ini, membawa Argentina kembali sekali lagi ke antara tim-tim terbaik di dunia. Hari ini, sulit untuk menghargai apa yang telah kami capai. Tetapi kelompok ini benar-benar telah mencapai 2 final Piala Dunia berturut-turut, ungkap Messi. Kata-katanya mengingatkan kita semua bahwa mencapai final beruntun pada edisi 2022 dan 2026 adalah sebuah anomali dalam sepak bola modern. Itu adalah pencapaian langka yang patut dirayakan, meski berakhir dengan medali perak. Lebih dari itu, Messi menunjukkan kelasnya sebagai legenda dengan mengucapkan, "Sekali lagi, kita berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berdiri teguh, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai orang Argentina. Terima kasih dari lubuk hati saya untuk setiap salam dan setiap pesan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas kemenangan mereka di Piala Dunia." Namun, ada yang menarik dari surat terbuka tersebut. Jika kalian memperhatikannya dengan jeli, Messi sama sekali tidak menyinggung masa depannya bersama timnas Argentina. Ia tidak menyatakan pensiun, tapi ia juga tidak menjanjikan akan bertahan. Dan ia sepenuhnya diam soal beberapa insiden kontroversial yang terjadi di lapangan. Keheningan soal masa depan ini memicu gelombang spekulasi. Pasalnya, ada satu detail kecil namun sangat kuat yang disorot oleh banyak pengamat sepak bola sepanjang laga final. Pada pertandingan melawan Spanyol tersebut, Lionel Messi mengenakan sepatu edisi khusus yang memuat tulisan yang sangat mendalam, "The Last Tango". Sepatu ini seolah menjadi pesan subliminal, sebuah pertanda sunyi bahwa tarian terakhir sang maestro di panggung internasional telah selesai. Frasa "The Last Tango" terasa sangat puitis namun menyakitkan bagi jutaan penggemarnya. Apakah ini benar-benar akhir dari era seorang Lionel Messi di tim nasional? Mengingat usianya, sangat rasional jika turnamen di Amerika Utara ini menjadi panggung penutupnya. Tapi selama belum ada konferensi pers resmi, selama belum ada kata, "Saya pensiun," dari mulutnya sendiri, para penggemar masih berhak untuk berharap. Ada satu momen indah yang terekam pasca peluit akhir. Di tengah kesedihan yang mendera, Messi tertangkap kamera memberikan pelukan hangat kepada bintang muda fenomenal Spanyol, Lamine Yamal. Banyak media mengibaratkan momen ini sebagai transisi kekuasaan tak resmi. Dari sang greatest of all time yang berada di senja karirnya, kepada seorang pemuda yang siap mengambil alih tongkat estafet sebagai ikon baru dunia sepak bola. Bagi Argentina, masa depan mereka tetap cerah. Meski generasi Messi mungkin segera meredup, sistem pembinaan mereka telah melahirkan nama-nama baru yang siap membawa panji-panji albiceleste. Namun, tidak akan pernah ada lagi sosok seperti Lionel Messi. Rasa sakit karena kekalahan ini memang teramat besar, tetapi warisan yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari sekadar hasil satu pertandingan. Bagaimana menurut kalian, Raftel Squad? Apakah kekalahan ini benar-benar menjadi akhir dari perjalanan magis Lionel Messi bersama timnas Argentina? Ataukah sepatu The Last Tango hanya sebuah gimmick dan ia masih akan bermain setidaknya untuk Copa America selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat. Jika kalian menikmati analisis dan cerita di balik lapangan hijau ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport Story. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat mencintai sepak bola. Dan sampai jumpa di cerita olahraga kita berikutnya. Salam olahraga.